Halo, ketemu lagi kita di video masih terkait tentang lensa cembung, tapi ini fokus ke hitungan. Kalau kemarin kan fokus ke cara menggambar, kemudian tata ruang sama teori dasar ya. Nah, di sini kita akan fokus ke penghitungan, penggunaan rumus. Di mana ketika menghitung ini kalian harus ingat bahwa lensa cembung itu fokusnya positif, kemudian rumus ini ya yang sama seperti cermin, kemudian ditambah yang ini ya untuk lensa 1/f atau 100/f ya. Kemudian yang ini kalau SI-nya plus berarti nyata terbalik di belakang lensa, kalau dicerminkan di depan ya. Kemudian kalau SI-nya minus, maya tegak di depan lensa. Kalau cermin dia di belakang lensa. Nah, tambahannya yang ini. Karena fokus itu positif dan P itu 1/f atau 100/f, maka otomatis pasti P juga di sini ikutan positif untuk lensa cembung. Langsung ke soal yang pertama. Panjang sebuah lensa cembung 15 cm. Panjang fokus maksudnya ya. Benda yang tingginya 5 cm diletakkan pada jarak 5 cm dari lensa. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, sifat bayangan, dan kuat lensa. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Fokusnya 15, positif karena di lensa cembung. Tinggi benda berarti HO, 5 cm. Jarak benda ke lensa berarti SO, 5 cm juga. Kemudian yang ditanya, jarak bayangan berarti SI, perbesaran bayangan berarti M, tinggi bayangan berarti HI, sifat bayangan tetap sifat bayangan, dan kuat lensa berarti P. Nah, sekarang kita hitung. Dari rumus dari data yang ada, maka SI untuk yang A kita pakai 1/f sama dengan 1/SO ditambah 1/SI ya. Masukkan 1/15, 1/SO-nya 1/5 ditambah 1/SI. 1/5-nya pindah ke kiri, maka menjadi minus. Jadi 1/15 dikurang 1/5 sama dengan 1/SO. 1/SI. 1/SI kita samakan penyebut, maka 1/5-nya berarti atas bawah dikali 3, maka jadi 15 ya. Maka jadi 1 dikurang 3/15 sama dengan 1/SI. Maka ini menjadi min 2/15 sama dengan 1/SI. Maka berarti SI-nya tinggal dibalik, 15 bagi 2. Jadi 15 dibagi 2 min ya. Jadi minus 7,5 cm. Nah, SI-nya minus. Kalau SI-nya minus, berarti sifat bayangannya adalah maya tegak di depan lensa. Di depan lensa betul. SI-nya lebih besar dari SO, minusnya diabaikan ya. Jadi 7,5 itu lebih besar dari 5. Maka berarti ini maya tegak diperbesar. Untuk yang D sudah kejawab sebenarnya. Ini untuk yang A. Ya, sekarang yang B. M itu sama dengan SI per SO, mutlak ya. Jadi SI-nya itu 7,5, minusnya nggak usah diikutkan, SO-nya 5. Maka SI-nya jadi 1,5 kali. Yang C M-nya sudah ada, HI per HO. M-nya 1,5, HI-nya tidak ada, HO-nya 5. Maka berarti HI-nya 5 dikali 1,5. Jadi 7,5 cm. Sekarang sifat bayangan. Yang D.
Sifat bayangan tadi ya, SI-nya ketemu minus, maka berarti maya. Kalau maya pasti tegak. Kemudian SI-nya lebih besar dari SO. Ya, minusnya nggak usah dilihat ya. Jadi 7,5 itu lebih besar dari 5, maka ini diperbesar. Di mana maya tegak diperbesar? Maya tegak itu berarti di depan lensa. Sekarang yang E. Nah, kalau yang E mah simpel ya. Yang E, P itu karena F-nya dalam senti, maka kita pakai 100 per F. Jadi 100 per 15 sederhanakan menjadi 20 per 3 dioptri. Ya. 2 per 3 dioptri. Oke, lanjut ke soal kedua. Suatu benda diletakkan di depan sebuah lensa cembung yang memiliki jarak fokus 8. Tentukan jarak benda dari lensa jika diinginkan. Bayangan yang terbentuk 16 cm di belakang lensa. Bayangan yang terbentuk 16 cm di depan lensa. Nah, ini ya. Berarti kan ini F. Ini fokus. Ya. Yang ditanya itu SO. Nah, ini berarti SI. SI-nya 16 cm. Yang dua ini juga SI-nya 16 cm. Loh, bedanya apa? Bedanya ini. Di belakang berarti SI-nya plus. Di depan berarti SI-nya minus. Yang tadi ya. Aturan yang tadi. Nah, sekarang kita lanjut. Diketahui fokusnya 8, oke. Yang ditanya itu SO jika SI-nya 16 cm, satu SI-nya min 16 ya, karena di depan lensa tadi ya. Nah, jawab. Kita hitung butuhnya SO kan. Adanya F sama SI, maka kita pakai 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Nah, itu aja kan rumusnya. 1 per 8. Ntar. Nggak macet. 1 per 8 sama dengan 1 per SO ditambah 1 per 16 ya. Maaf ya kalau tulisan jelek, agak susah soalnya. Ya, jadi 1 per 8, 1 per 16-nya pindah jadi minus 1 per 16 sama dengan 1 per SO. Samakan penyebut, maka berarti 8 dikali 2, maka di atasnya juga kali 2. Maka jadi 2 dikurang 1 per 16 sama dengan 1 per SO. Berarti ini 1 per 16 sama dengan 1 per SO. Maka berarti SO-nya tinggal dibalik aja ya. Jadi 16 dibagi 1. Maka ini 16 cm. Ya. Ini untuk yang A. Nah, untuk yang B, dengan cara yang sama, langkah yang sama, hanya SI-nya aja diganti minus 16, nanti kalian akan menemukan yang B itu SO-nya sama dengan 16 per 3 cm. Ya, jadi 1 per 8 tetap sama dengan 1 per SO dikurang 1 per 16. Ya. Min 1 per 16. Min 1 per 16-nya pindah ruas, nanti menjadi plus 1 per 16, dan seterusnya. Sekarang soal yang ketiga. Soal yang ketiga, di depan sebuah lensa diletakkan benda pada jarak 25 cm. Bayangan yang terbentuk bersifat maya sejauh 50 cm dari lensa. Tentukan besar kuat lensa. Ya. Tentukan besar kuat lensa. Nah, di sini fokusnya tidak diketahui ya. Jadi tidak masalah. Ya.
Yang jadi masalah nanti ketika fokusnya diketahui tapi tidak disebut dia lensa apa. Nah, itu kan harus jeli ya. Yang penting ingat aja bahwa kalau lensa cekung itu bayangannya selalu maya tegak diperkecil. Selain itu berarti lensa cembung. Nah, kalau di sini ini sudah ketahuan lensa cembung. Kenapa ketahuan lensa cembung? Pertama maya, ya. Yang kedua SI-nya 50. SI-nya lebih besar dari SO, maka berarti bayangannya ini maya diperbesar. Nah, berarti itu lensa cembung. Ya, kalau lensa cekung, maya diperkecil, tegak diperkecil. Nah, lanjut. Tapi di sini F-nya tidak diketahui ya, jadi tidak masalah. Yang jelas, karena ini sudah ketahuan lensa cembung, pasti F-nya ketemunya positif nanti. Diketahui SO25, SI-nya minus ya. SI-nya minus, ingat tahu tadi ya. SI-nya minus karena ini tadi maya. Maka SI-nya minus 50 cm. Nah, yang ditanya P. Kita hitung F sama dengan seper F sama dengan seper SO ditambah seper SI. Seper F-nya tidak ada, seper SO-nya seper 25, seper SI-nya min seper 50. Seper F samakan penyebut, maka ini dikali 2 jadi 50, di atas juga kali 2, maka berarti 2 dikurang 1 per 50, maka seper F-nya sama dengan seper 50. Maka F-nya tinggal dibalik 50 bagi 1, berarti 50 cm. Nah kan F-nya ketemu plus, berarti dia lensa cembung. Ya. Sekarang cari P-nya. Karena dalam senti, maka P-nya kita pakai senti ya. Berarti pakai 100 per F. 100 per 50. Maka sama dengan 100 bagi 50, 2 dioptri. Ya. Atau ada cara lainnya. Ya. Atau kalian bisa pakai P sama dengan 100 per SO ditambah 100 per SI. Ya. 100 per SI. Kan P itu sama dengan seper F. Seper F itu sama dengan seper SI ditambah seper SO. Nah, ini kan seper F. Maka ganti. P itu sama dengan seper SI ditambah seper SO. Karena ini F-nya harus dalam meter, maka otomatis yang ini juga harus dalam meter. Supaya dalam senti, nah, jadikan begini. Jadi P sama dengan 100 per SO ditambah 100 per SI. Coba kita masukkan angkanya. 100 bagi 25. 25 dikurang 100 bagi 50. Jadi 4 kurang 2. 2 dioptri. Ya, lebih cepat ya. Nah, ini soal ini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kalian sudah menyelesaikan soal latihan. Nah, sekarang pembahasannya. Nanti kalian cek dengan hasil pekerjaan kalian ya. Kita langsung ke soal yang pertama. Tapi soal yang pertama ini tidak saya bahas panjang lebar. Saya kasih hasilnya aja. Karena ini kan sama persis kayak contoh nomor 1, hanya beda di angka saja. Cara menghitungnya sama. Nah, nanti yang nomor 1 ini yang A ini nanti ketemunya SI-nya sama dengan 12 plus ya. Nah, nanti yang B perbesaran bayangannya kalian ketemunya M-nya ini sama dengan 2 kali. Kemudian yang C tinggi bayangannya nanti HI-nya
4 cm. Kalian cek ya kalian bener nggak? Kemudian yang D, sifat bayangannya SI-nya plus kan? Maka kalau plus berarti dia nyata. Kalau nyata berarti terbalik. Nah, HI-nya 4 ya. Diperbesar. Ya. 12 lebih besar dari 6. Jadi diperbesar. Oke, ini untuk yang nomor 1. Nah, sekarang ke nomor 2. Suatu bayangan terbentuk pada jarak 1 meter di belakang lensa yang berkekuatan 5 dioptri. Letak benda terhadap lensa tersebut adalah, yang ditanya letak benda ya, berarti yang ditanya SO. Yang diketahui SI, kemudian P dioptri. Ya. Jadi yang diketahui itu SI-nya 100 cm, 1 meter ya, 1 meter itu kan 100 cm. Kemudian P-nya 5 dioptri ya. Karena lensa cembung ya, P-nya plusnya. Ini saya tulis sengaja. SI-nya plus karena dia di belakang lensa ya. Maka SI-nya plus. Terus yang ditanya itu SO. SO-nya berapa? Oke. Nah, kan yang tadi video pertama sudah ada cara cepatnya ya. Kita pakai itu aja. Ya, mau pakai cara yang biasa juga bisa. Sama saja ya. Nah, kita pakai. Jadi kita pakai karena di sini ada P ya. Berarti P sama dengan, ini sama dengan ya, 100 per SO ditambah 100 per SI. P-nya 5, 100 per SO ditambah 100 bagi 100. Nah, maka jadi 5 sama dengan 100 per SO tambah 1. Satunya pindah ke ruas, pindah ke kiri. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 100 per SO. Maka 4 sama dengan 100 per SO. Maka SO itu sama dengan 100 bagi 4. Berapa 100 bagi 4? 2, 5 cm. Oke. Ini nomor 2. Terus yang nomor 3. Sebuah benda setinggi 6 mm diletakkan di depan lensa cembung yang fokusnya 8 cm. Sehingga terbentuk bayangan 40 cm di depan lensa. Bayangannya 40 cm di depan lensa. 4 bayangan ya. 40 cm di depan lensa. Berarti ini bayangannya adalah maya. SI-nya minus. Tentukan letak benda dan tinggi bayangan. Ya. Diketahui HO-nya tinggi bendanya 6 mm. F-nya 8 cm. Nah, SI-nya minus 40. Ya. Karena ini tadi di depan lensa tadi. Di depan lensa, maka SI-nya minus. Ya. SI-nya minus. Lanjut, yang ditanya SO dan HI. Ya. Berarti sekarang kita cari SO. Ada F, ada SI. Maka langsung 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. 1 per 8 sama dengan 1 per SO min 1 per 40. Min 1 per 40 nya pindah, maka menjadi 1 per 8. 1 per 8 jadi plus 1 per 40 sama dengan 1 per SO.
Samakan penyebut, berarti jadikan 40, maka dikali 5. Berarti 5 ditambah 1 per 40 sama dengan 1/SO. Ya, 1/SO. Berarti di sini 5 tambah 1, 6 per 40 sama dengan 1/SO. Jadi SO-nya tinggal dibalik ya. Berarti SO-nya sama dengan 40 bagi 6. Sederhanakan berarti 20 per bagi 2 ya, 20 per 3 cm. Ini SO-nya. SO-nya dapat, sekarang kita cari HI. Ya, mau cari M dulu boleh, mau langsung cari HI-nya langsung boleh. Ya. Jadi misalnya langsung ya, misalnya langsung kan berarti SI per SO sama dengan HI per HO. SI-nya itu 40 tanda mutlak ya, per 20 per 3 sama dengan HI. HO-nya 6 ya. Kalau jadikan senti berarti 0,6 ya. 0,6 cm. Berarti ini 0,6. Maka ini dibalikkan ya, berarti 40 dia per 20. HI per 0,6. 20 coret, ini 2. Maka jadinya 6 sama dengan HI per 0,6. Maka HI-nya sama dengan 6 dikali 0,6. Berarti 3,6 cm. Ini yang nomor 3. Terus yang nomor 4. Nomor 4, sebuah benda terletak di muka sebuah lensa yang mempunyai fokus 10 cm. Bayangan yang terjadi ternyata tegak tingginya 2 kali benda. Kalau tegak berarti kan maya ya. Kalau tegak berarti maya, tingginya 2 kali berarti diperbesar. Berarti untuk soal nomor 4 ini maya tegak diperbesar. Ya, tapi itu tidak ditanyakan. Ya. Berapa jarak antara benda dan bayangan? Nah, yang ditanya jarak antara benda dan bayangan. Oke. Kita lihat yang diketahui itu fokusnya 10 plus ya. Saya cembung. Kemudian diperbesar 2 kali. Diperbesar 2 kali. Ya. Berarti M-nya 2. Kemudian yang ditanya jarak antara benda dan bayangan. Antara benda dan bayangan. Yuk, kita hitung yang nomor 4. Yang nomor 4 ini mau mulai dari M dulu berarti. Ya. Kita mulai dari M dulu. Karena kalau dari 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, SO SI-nya sama-sama tidak ada ya. Ya, bisa sih sebenarnya, tapi nanti akan lebih rumit. Kita coba dari M. Ya. M itu sama dengan SI per SO. Nah, karena di sini dia bilang maya. Sebentar. Ya, kita lanjut aja dulu ya. Lanjut dulu, ini 2. SI-nya tidak ada. SO. Kan yang kita cari SO. Maka berarti SI-nya kita ganti dengan SO. Jadi SI itu berarti sama dengan 2 SO. Ya, 2 SO. Tapi karena SI-nya di sini dia bilang tegak. Tegak ini kan berarti maya ya. Maya ini berarti SI-nya minus. Nah, maka di sini kita masukkan SI-nya itu minus 2 SO. Nah, sekarang kita masukkan ke 1/F. 1/F sama dengan
1/SO ditambah 1/SI. F-nya 10 1/SO. SI-nya diganti minus 20, berarti minus 1/20. 1/2 kali SO. Samakan penyebut, jadi 1/10 sama dengan, berarti ini dikali 2 kan. SO-nya dikali 2, di atas kali 2 maka jadi 2. Dikurang 1, di sini menjadi 2 SO. Ya, samakan penyebut. Jadi 1/SO-nya dikali 2. Atas kali 2, bawah kali 2. Nah, maka di sini menjadi 1/10 sama dengan 1/2 SO. Kali silang jadi 2 SO kali 1, 10 kali 1. Maka ini 10. Maka jadinya SO-nya sama dengan 10 bagi 2. Jadi SO-nya ini 5 cm. SO-nya ketemu. Nah, sekarang kita pakai ini nih. Masukkan ke sini. Maka jadi SI-nya sama dengan min 2 kali SO. Min 2 kali SO-nya 5. Berarti min 10 cm. Nah, kita gambar ya. Kita gambar. Kan ini lensa cembung nih. Ini fokus. Ini R. Fokusnya 8. Fokusnya 10. Berarti R-nya 20. R-nya 20 cm. Bendanya SO-nya 5. 5 itu berarti di ruang 1. Ini SO-nya 5 cm. Sekarang SI-nya minus. SI minus itu kan di depan ya. 10 cm. Berarti SI-nya di sini. Pas di F ya, 10 cm. Nah, ini SI-nya 10 cm. Maka berarti yang ditanya jarak antara benda dan bayangan, ya berarti ini kan selisih ini sama ini. Maka berarti jarak benda bayangan itu sama dengan 10 kurang 5 cm.